Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Telkom University pada video kali ini akan menjelaskan tentang kanal UMTS WCDMA. Baiklah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas UMTS, arsitektur UMTS, dan tipe kanal. Baiklah, UMTS merupakan sistem mobile communication generasi ketiga yang berbasis paket servis dengan menggunakan teknologi akses WCDMA yang merupakan migrasi dari sistem sebelumnya yaitu sistem GSM yang sudah sangat luas implementasinya. WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access merupakan teknologi akses jamak yang akan menggeser popularitas GSM, GPRS maupun teknologi CDMA. Berikutnya kita akan membahas arsitektur UMTS. Kita bisa lihat dengan gambar di bawah ini, yaitu ada UI, ada node B yang dihubungkan dengan interface UU. Selanjutnya ada RNC yang dihubungkan dengan interface IUB. Setelah RNC itu ada MSC, ada SMSC, ada SGSN. RNC dihubungkan dengan MSC dengan interface IUCS. Kemudian RNC dihubungkan dengan SGSN dengan interface IUPS. Selanjutnya MSC berhubungan dengan SMSC dengan interface E. Kemudian SGSN berhubungan dengan SMSC dengan interface GD. Selanjutnya ada EIR, kemudian ada HLR, kemudian ada AUC. MSC berhubungan dengan EIR dengan interface F. Selanjutnya SGSN berhubungan dengan AIR dengan interface GR. Kemudian EIR dan HLR berhubungan. Kemudian MSC dan HLR berhubungan dengan interface CD. Selanjutnya SGSN berhubungan dengan HLR dengan interface GR. Lalu HLR atau HLR berhubungan dengan AUC. Selanjutnya MSC berhubungan dengan GMSC dengan interface E. Kemudian GGSN berhubungan dengan SGSN dengan interface GN. Kemudian ada PSTN yang berhubungan dengan GMSC. Selanjutnya ada PDN yang berhubungan dengan GGSN dengan menggunakan interface GI. Arsitektur UMTS dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bagian UI atau UI. UI atau User Equipment merupakan satu bagian yang memiliki interface radio ke akses network. Akses network tersebut digunakan untuk mengelola akses ke core network untuk semua user dalam memperluas cakupan area. Core network menyediakan switching sentral, transmisi, dan fungsi-fungsi layanan yang diperlukan untuk menyediakan layanan UMTS. Selanjutnya ada UTRAN. UTRAN atau yang kita bisa sebut UMTS Terrestrial Radio Access Network merupakan bagian yang memiliki fungsi untuk yang pertama, pengelolaan sumber daya radio, yang kedua, call setup dan handover, dan yang ketiga, akses user ke core network. Bagian yang ketiga adalah core network atau kita singkat dengan CN. CN atau core network merupakan bagian yang memberikan dukungan untuk paket dan circuit switch traffic. Core network atau bisa disebut dengan jaringan inti UMTS memiliki tanggung jawab
yaitu transmisi dan switching. Yang kedua, manajemen user. Yang ketiga, penggunaan layanan. Yang keempat, interworking dengan jaringan eksternal. Adapun tipe kanal yang kita ketahui yaitu tipe kanal logikal, tipe kanal transport, dan tipe kanal fisikal. Baiklah, tipe kanal logikal. Logikal pada dasarnya terdapat dua jenis kanal logikal, yaitu control channel dan traffic channel. Bisa kita lihat, logikal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu BCCH, BCCH atau Broadcast Control Channel merupakan kanal yang digunakan pada saat downlink untuk mentransmisikan informasi sistem. Kemudian ada PCCH. PCCH atau Paging Control Channel merupakan kanal yang digunakan oleh MS untuk melakukan suatu panggilan melalui satu atau lebih sel dan juga digunakan pada saat downlink. Selanjutnya ada CCCH, merupakan Common Control Channel yang mana digunakan saat uplink oleh terminal yang belum memiliki koneksi sama sekali dengan jaringan, dan juga dapat digunakan pada saat downlink untuk merespon percobaan panggilan oleh terminal. Selanjutnya ada DCCH atau Dedicated Control Channel, yaitu kanal kontrol point-to-point dua arah antara MS dan jaringan untuk mengirimkan informasi kontrol dan juga merupakan kanal yang digunakan pada saat downlink dan uplink. Selanjutnya ada DTCH. DTCH merupakan atau Dedicated Traffic Control Channel, merupakan kanal point-to-point diperuntukkan bagi satu MS untuk mentransferkan data pelanggan dan juga digunakan pada saat downlink dan uplink. Selanjutnya ada CTCH. CTCH atau Common Traffic Channel merupakan kanal unidireksional point-to-multipoint yang digunakan pada saat downlink untuk mentransferkan data pelanggan untuk satu atau beberapa MS. Berikutnya kita akan membahas kanal transport. Secara umum terdapat dua jenis kanal transport, yaitu CTCH dan DTCH. CTCH ditunjukkan ke semua pelanggan maupun ke pelanggan tertentu. Adapun jenis-jenis CTCH adalah antara lain. Yang pertama ada RACH atau Random Access Channel, merupakan kanal yang digunakan saat uplink ketika pelanggan ingin mengakses jaringan atau sebagai signaling dari pelanggan. Perlu diingat bahwa signaling adalah pertukaran informasi antar elemen dalam jaringan yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati. Tujuannya untuk membangun atau membentuk hubungan komunikasi, pengaturan, dan pembubaran. Selanjutnya yaitu BCH. BCH atau Broadcast Channel merupakan kanal yang digunakan saat downlink untuk mengirimkan informasi. Informasi tersebut termasuk FCCH dan ke seluruh cakupan area pada sel. Kemudian ada PCH. PCH atau merupakan Paging Channel merupakan kanal yang digunakan saat downlink untuk memanggil pelanggan ketika jaringan ingin memulai komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya ada FACH, yaitu Forward Access Channel,
yang merupakan kanal yang digunakan untuk mengirimkan informasi downlink ke satu atau lebih pelanggan dalam satu sel. Selanjutnya, yaitu ada CPCH, di mana CPCH ini merupakan Common Packet Channel atau kanal yang digunakan pada saat uplink, hampir sama dengan RACH, tetapi dapat menangani beberapa frame. Selanjutnya ada yang terakhir, ada DSCH. DSCH atau Downlink Share Channel merupakan kanal yang digunakan untuk membawa dedicated user dan control signaling kepada satu atau lebih pelanggan dalam sel, dan juga digunakan pada saat downlink. Nah, perlu diingat juga bahwa dedicated user adalah suatu keadaan di mana seseorang user sedang dalam keadaan aktif atau sedang dalam keadaan menggunakan kanal untuk berkomunikasi. Berikutnya kita akan membahas tentang tipe kanal fisik. Kanal fisikal atau kanal fisik secara umum digunakan pada saat uplink dengan frekuensi tertentu, scrambling code, channelization code, dan duration. Perlu diingat bahwa scrambling code digunakan untuk menebar sinyal informasi, sedangkan channelization code digunakan mentransmisikan setiap bit ke dalam jumlah chip SF. Kanal fisik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu SCH. SCH merupakan synchronization channel, di mana kanal yang digunakan pada saat downlink dan digunakan untuk sinkronisasi antara UI dan BS. Selanjutnya ada CPICH atau Common Pilot Channel, kanal yang selalu dikirimkan oleh base station dan di-scramble menggunakan scramble code dengan faktor spreading dan merupakan kanal yang digunakan pada saat downlink. Selanjutnya yaitu PCCPCH atau Primary Command Control Physical Channel, kanal yang digunakan pada saat downlink untuk membawa kanal transport PCH. Selanjutnya ada SCCPCH, merupakan Secondary Command Control Physical Channel dan kanal yang digunakan pada saat downlink untuk membawa dua kanal transport secara bersamaan dengan FACH dan PCH. Selanjutnya ada PRACH atau Physical Random Access Channel, yaitu kanal yang digunakan pada saat uplink untuk membawa kanal transport RACH. Selanjutnya ada PCPCH atau kanal Physical Command Packet Channel yang digunakan pada saat uplink untuk membawa uplink kanal transport CPCH. Selanjutnya ada PDSCH atau Physical Downlink Share Channel yang digunakan pada saat downlink untuk membawa kanal transport DSCH. Lalu ada PICH, yaitu Paging Independent Channel, merupakan kanal yang digunakan pelanggan ketika akan registrasi ke jaringan. Kanal induktor ini terdiri dari AICH, FEAICH, dan CDCAICH, dan merupakan kanal yang digunakan pada saat downlink. Selanjutnya, yang terakhir adalah DCH. DCH ini terbagi menjadi dua, yaitu DPDCH dan DPCCH. DPDCH berfungsi membawa data pelanggan yang aktual dan merupakan kanal yang digunakan pada saat downlink dan uplink. Sedangkan DPCCH berfungsi untuk membawa informasi control dan merupakan kanal yang digunakan pada saat downlink dan uplink. Baiklah, kita sudah membahas UMTS
arsitektur UMTS, dan tipe kanal UMTS. Berikut merupakan kelompok penyusun, yaitu Ali Farukhdin, Catur Pandoyo, Rian Fikri Fajri, Sania Fadila Arfilianti. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.